Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Diktania dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan membahas mengenai siklus persediaan dan pergudangan. Namun, tidak semua subtopik yang akan saya bahas. Di sini saya hanya akan membahas subtopik fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasuki dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Kemudian, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama, persediaan biasanya merupakan akun terbesar dalam neraca. Yang kedua, persediaan biasanya ada di lokasi yang berbeda sehingga pengendalian fisik dan perhitungan cukup sulit dilakukan oleh pihak auditor. Yang ketiga, berbagai jenis persediaan seperti permata, bahan kimia, dan elektronik biasanya sulit diamati dan dinilai auditor. 4. Penilaian persediaan juga sulit dilakukan karena keusangan persediaan perlu diestimasi dan biaya manufaktur harus dialokasikan dalam persediaan. Kelima, terdapat beberapa metode penilaian persediaan dan beberapa organisasi menggunakan metode penilaian yang berbeda dan berbagai bagian persediaan. Hal ini diperbolehkan oleh GAAP. Selanjutnya, fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen dan pencatatan terkait. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan adalah berupa bahan baku suatu perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian untuk memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personel ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang diotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan pesanan yang dilakukan atas bahan baku yang diminta untuk memenuhi pesanan pelanggan. Kemudian menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan tersebut dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, maka personil ruang penyimpanan akan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbaharui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Kemudian, pemrosesan barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang dari yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang dari yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Selanjutnya, menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan di bawah pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Kemudian, mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aktiva lainnya seperti piutang usaha menciptakan pertukaran aktiva yang memerlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Untuk sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha terkait dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang
harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Terakhir, file induk persediaan perpetual. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya seperti piutang usaha menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi pengakuan pendapatan. Pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.